Om Swastiastu. Kami dari kelompok 11 yang akan mempresentasikan materi dari kelompok kami, yaitu Sistem Informasi Manajemen dalam Manajemen Operasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niputu Penny Rahayu, absen 12 dengan NIM 4218. Di sini saya sebagai moderator dan penyaji pertama. Adapun strategi pembahasan dari kelompok kami, yaitu yang pertama, konsep dasar dan peran strategis sistem informasi manajemen dalam proses produksi, yang kedua, lingkungan dan keputusan bisnis, dan yang ketiga, manajemen sistem informasi bahan baku. Adapun materi yang pertama, yaitu konsep dasar dan peran strategi sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Konsep dasar sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Sistem informasi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan berbagai proses yang diperlukan untuk memenuhi tujuan manajemen. Selain itu, sistem informasi manajemen dapat dikatakan kegiatan yang dilakukan sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen. Adapun tujuan sistem informasi manajemen, yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang kedua, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi yang akan digunakan dalam perhitungan harga pokok, rekrutmen, atau tujuan-tujuan manajerial lain. Adapun karakteristik sistem informasi manajemen, yang pertama, membantu manajer secara terstruktur. Yang kedua, untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Yang ketiga, sangat bergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, membutuhkan perencanaan yang matang. Adapun pengaruh pengelolaan sistem informasi manajemen, yang pertama, cost of running, yaitu penekanan biaya dan menaikkan profit. Yang kedua, customer service, yaitu kemudahan pelayanan dan meningkatkan performa layanan. Dan yang tiga, manajemen proses, yaitu tata tertib laksana pengelolaan informasi. Adapun peran strategi sistem informasi manajemen dalam proses produksi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Yang kedua, memperkenalkan inovasi bisnis. Dan yang ketiga, membangun sumber informasi strategis. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan, nama saya Niputwita Febrianti, nomor absen 11 dengan NIM 4217. Di sini saya sebagai penyaji kedua yang akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai lingkungan dan keputusan bisnis. Yang pertama, ada lingkungan bisnis. Pengertian lingkungan bisnis adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi, perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Adapun lingkungan bisnis dapat diklasifikasi menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada lingkungan internal. Lingkungan internal ialah sumber daya manusia dan fiksi yang mempengaruhi kinerja bisnis secara langsung. Kemudian yang kedua ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ialah institusi atau kekuatan luar yang berpotensi mempengaruhi kinerja bisnis. Selanjutnya ada keputusan bisnis. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Adapun jenis-jenis pengambilan keputusan bisnis, yaitu yang pertama ada keputusan strategis. Keputusan strategis ialah untuk menjawab tantangan dan perubahan lingkungan. Yang kedua ada lingkungan taktis. Lingkungan taktis ialah keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang terdapat di suatu organisasi.
Yang ketiga, ada keputusan operasional. Keputusan operasional adalah keputusan yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan organisasi sehari-hari atau rutinitas organisasi demi berjalannya organisasi tersebut. Selanjutnya, ada faktor-faktor pengambilan keputusan, yaitu yang pertama ada kedudukan. Ialah seorang yang dapat mempengaruhi keputusan dalam organisasi. Untuk memutuskan suatu keputusan adalah seseorang pemimpin yang kedudukannya paling tinggi. Yang kedua, ada masalah. Merupakan salah satu faktor penghambat dalam tercapainya suatu tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, ada tujuan. Dalam keputusan harus mencapai tujuan yang akan dicapai, baik tujuan organisasi maupun tujuan lainnya. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengambilan keputusan bisnis. Yang pertama, ada mengidentifikasi masalah. Dalam pengambilan keputusan, penting untuk mengidentifikasi sebuah permasalahan yang dimiliki. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah yakin terhadap masalah, kita bisa mengumpulkan informasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung, karena nantinya dapat membantu proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, membuat prediksi untuk masa depan. Setelah berhasil mengambil informasi yang relevan untuk membantu dalam mengambil keputusan, selanjutnya tugas kita adalah membuat prediksi untuk masa depan. Yang keempat, mengambil keputusan dari beberapa alternatif. Hal ini sangat penting dilakukan karena jika mempunyai satu pilihan, itu artinya tidak ada pilihan lainnya. Dan bisa jadi pilihan yang diputuskan bukan yang terbaik. Yang kelima, mengimplementasikan keputusan, evaluasi, dan belajar. Keputusan yang diambil tidak akan ada gunanya jika tidak diimplementasikan. Itu sebabnya harus memikirkan strategi jitu agar implementasi yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikitun Upamasnyari, nomor absen 23, dengan NIM 4231. Di sini saya akan melanjutkan membahas materi yang ketiga, yaitu mengenai manajemen sistem informasi bahan baku. Peran sistem informasi sangat penting di dalam perusahaan, terutama untuk menunjang perusahaan agar lebih maju dan berkembang. Sistem yang dimaksud adalah sistem yang berbasis pada teknologi komputer, di mana mengalami perkembangan yang sangat cepat dalam hal perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software. Persediaan bahan baku yang cukup dapat memperlancar proses produksi, sehingga barang jadi yang dihasilkan mempunyai kualitas yang tinggi. Tujuan tersebut untuk menekankan biaya-biaya operasional seminimal mungkin, sehingga akan mengoptimalkan kinerja perusahaan agar tidak terjadi penumpukan bahan baku di gudang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku, yaitu yang pertama, model pembelian bahan baku. Dalam hal ini, bagaimana kita membeli bahan baku untuk produksi. Yang kedua, harga bahan baku. Merupakan salah satu faktor yang penting, karena bisnis kita nantinya akan memperhitungkan hal ini untuk menjual produk. Yang ketiga, perkiraan pemakaian bahan baku. Akan menjadi acuan dalam pemesanan maupun produksi barang di waktu selanjutnya. Yang keempat, biaya persediaan bahan baku. Perusahaan harus menghitung dan memiliki budgeting persediaan bahan baku untuk produksi, agar jumlahnya tidak berlebihan atau malah kurang persediaan yang bisa menghambat proses produksi barang. Yang kelima, kebijakan pembelian. Ini bertujuan agar perusahaan dapat bijak dalam belanja bahan baku maupun pengelolaan persediaan bahan baku. Yang keenam, penggunaan sesungguhnya. Sebelum melanjutkan produksi barang berikutnya, kita harus memastikan penyelesaian produksi saat ini. Yang ketujuh, waktu tunggu pemesanan dan pembelian bahan baku. Dalam menunggu pesanan yang masih berada di supplier, load time perlu diperhatikan agar tidak ada akumulasi maupun kekurangan bahan baku. Yang kedelapan, ada pengamanan persediaan, dan yang terakhir, biaya penyimpanan. Setiap perusahaan mempunyai nilai biaya penyimpanan yang berbeda tergantung model bisnis, jenis barang, dan jenis bahan baku, maka biaya yang dikeluarkan bisa jadi akan membengkak dan mengalami kerugian. Dari materi yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat membantu aktivitas sebuah organisasi.
Peran penting itu menunjang kegiatan manajemen, pengambilan keputusan, operasional bisnis, serta fungsi strategis yang kompetitif dalam sebuah organisasi. Dengan adanya rancangan sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan, maka semua bentuk aktivitas dan kegiatan perusahaan dapat dipermudah. Manajemen perusahaan akan lebih mudah mengelola data, transaksi, dan kegiatan lainnya. Selain itu, penyajian informasi yang tepat dapat memudahkan pihak manajemen dalam mengambil sebuah keputusan penting dalam perusahaan. Sistem informasi dalam sebuah perusahaan juga sangat membantu para karyawan dalam bekerja, sehingga pekerjaan mereka menjadi efektif dan efisien. Penerapan seperti ini juga berguna agar startup di mana untuk menghasilkan model manajemen sistem informasi bisnis yang efektif dan efisien dengan pencapaian hasil maksimal bagi startup bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.